Untuk selanjutnya visi misi dari Bapak Moses Umadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, nih Pak. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami. Sebelum kami memasuki acara atau penyampaian visi misi, saya tadi sempat disanjung ya, luar biasa sama Bapak Ketua. Namun demikian, itu merupakan suatu kewajiban kami selaku sekretaris waktu itu ya. Kami sangat mendukung sekali dan sangat membantu ya di dalam program-programnya. Ya, kami percaya Bapak Sudiman ini memang semangat sekali. Jadi kalau kami dikatakan luar biasa, sebetulnya kami hanya peduli, Pak. Ibu Bapak yang kami hormati, kami ingin menyampaikan bahwa salam-salam tadi di depan kami sudah dengar. Kami juga akan matur apa adanya di dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada siang hari ini bisa ketemu dan berkumpul di acara yang saya katakan baru pertama kali ini terjadi di lingkungan RW 40. Pertama-tama saya sampaikan rasa hormat kami kepada Ketua Panitia dan anggotanya, juga kepada Bapak atau Mas Fadol ya. Mas Fadol ini selaku sekjennya sekarang atau sekretaris RW-nya, itu yang sampai hari ini masih mandegani ya. Beserta juga yang terhormat Bapak-bapak Ketua RT dan pengurusnya, dan juga warganya yang pada siang ini hadir di tempat ini. Bersama ini ya, tadi sebetulnya saya juga mengajak istri ya, seperti halnya Bapak Sudiman. Namun tadi jam 6 saya antar karena ada acara keluarga menerima lamaran ya, jadi tepat jamnya juga sama. Jadi saya silakan istri saya dulu bagi tugas ya ke sana untuk mempersiapkan, dan sayanya di sini. Jadi nyun sewu tadi kalau disuruh duduk bersama di luar, saya mohon maaf tidak bisa secara mendadak untuk memanggil ke sini. Jadi karena sudah di Meteseh itu tadi saya juga ada Bapak Sudiman di luar. Saya jam 6 sudah keluar dari Ivori. Kami ingin menyampaikan pandangan dan tujuan langkah ke depan, yaitu berdasar pada satu Permendagri ya, peraturan Menteri Dalam Negeri yang mencakup di sini pada peraturan nomor 18 tahun 2018 ya, yang isinya yaitu ada aturan dan tugas RT maupun RW. Nah, poinnya di sini sebetulnya ada tugas RT dan RW itu sama ya, melaporkan data ke kantor kelurahan yang ada di desa. Yang kami ingin fokus atau konsen di sini yaitu pada poin ke-11 dan 12 ya, karena ini menyangkut 3M ya, 3M. Jadi kami akan mendukung nanti
kalau poin-poin ini memang sesuai dengan kondisi kita di Ivoripa. Yaitu poin 11 itu menumbuhkan dan mengembangkan. Nah, ini ada titik-titiknya. Menumbuhkan titik-titik dan mengembangkan juga titik-titik. Ke-12 yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Itu ibu bapak sendiri nanti yang akan merasakan bahwa kalau kita menumbuhkan kepedulian di satu lingkungan dan nantinya akan mengembangkan suatu usaha, ya ini kepedulian dulu di lingkungan, ya dimulai dari RT ya, atau rukun tetangga. Nyun sewu Bapak Ibu, jadi dengan status kita di Desa Batursari namanya, ya bukan kelurahan, desa itu kita statusnya, sehingga RT dan RW itu periodenya 5 tahunan. Artinya periode masa jabatannya 5 tahun. Ini sudah dilaksanakan di RW kita saat ini. Dan kelurahan itu 3 tahun. Mungkin akan terjadi di Kelurahan Pucang Gading, ya nanti namanya juga kelurahan bukan desa. Itu nanti periodenya 3 tahunan, ya karena kelurahan, ya jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing karena peraturan Permendagri ini mulai diberlakukan di tahun 2018. Kami memberanikan diri, ya dengan kerendahan hati pula. Saat itu ada isu santer, ya isunya itu kok sangat artinya menempelak kami, ya karena apa isunya waktu itu sebelum kami rapat di RT 10 itu ada isu bahwa pembangunan posyandu itu akan dihalang-halangi, akan dihambat, ya. Isunya itu santer, ya jadi kami merasa di dalam memberanikan dirinya ini sebetulnya, ya sampai memberanikan diri karena di dalam isu itu kok akan dihambat gitu. Jadi kami terus terang, ya dalam hal ini membackup di satu RW 40, ya, artinya kami pasang badan terus terang, ya kalau memang isunya santer itu terus ada pembangunan posyandu kok dihambat, ya. Kami terus terang pada saat itu dalam kebudilan kami ingin pasang badan. Maka dari itu, ya di dalam periode RT RW-nya itu tadi, saat ini RW 40 sudah melaksanakan 5 tahunan dan RT 1, ya mungkin nanti Januari di 2023, ya jadi RT 1 sudah melaksanakan juga 5 tahun periodenya. Itu hampir sama dengan Bapak Sutiman selaku jadi Ketua RW. Jadi RT 1 juga melakukan periode yang sama. Mungkin juga nanti akan terjadi di pemekaran di RT 9 juga akan melakukan periode yang sama. Hal inilah nantinya kita akan menjadi satu lingkungan yang benar-benar dalam datanya nanti akurat, ya. Jadi kita mengikuti Permendagri ini tidak asal-asalan, ya mungkin atau mendirikan satu RT ataupun RW. Jadi tidak asal-asalan. Juga tidak ada RT yang periodenya 1 tahun, ya karena di Polri ini ada RT yang periodenya 1 tahun itu di RT 8. Nyun sewu, saya menyaksikan pemilihannya waktu Pak Andi, ya digantikan oleh Pak Yohanes. Itu periodenya 1 tahun. Nah, nyun sewu juga tidak ada RT yang periodenya seumur hidup. Ini saya lihat di lingkungan RW 13 Pucang Gede
itu ada RT 3 itu periodenya seumur hidup. Nah, ini tidak baik ya, tidak baik dan tidak sehat. Karena apakah tidak ada warga yang lain ya, kalau kita mengangkat RT kok seumur hidup. Nah, kami dari RT 8 DW 13 itu bisa menjadikan RT itu bergantian ya, jadi semua warganya yang tinggalnya tetap itu dijadikan RT 3 tahun sekali, 3 tahun sekali merasakan, jadinya seluruh warga itu sudah merasakan jadi RT, jadi nanti kedepannya enak ya, kita mau ngomong apa karena sudah merasakan. Nah, harapan kita nanti bisa mengikuti RW ya, RT tadi ya, misal nanti RT ini 5 tahun dibagi 2 ya, ada yang 3 tahun, ada mungkin yang 2 tahun. Ini karena dibagi 2 RT-nya mungkin ya, di dalam kesepakatan masing-masing RT nanti misalkan kayak di RT 7 ini sudah 3 tahunan ya Pak Sur ya, ini dibagi 2 aja, misalkan loh tidak bisa melaksanakan pemilihan, itu sekretarisnya yang jadi ya, misalkan Pak Sur ini sudah menjalankan 3 tahun, nanti sekretarisnya yang otomatis menggantikan Pak Sur, jadi pemilihannya nanti tetap 5 tahun. Nah, harapan kami ke depan ya, kedua program tadi juga di RW itu sudah sangat baik ya, kalau saat ini kami lihat ya, artinya sudah sangat baik, dan yang kurang baik nanti bisa ditinggalkan atau kita perbaiki. Nah, poin yang ke-11, 12 tadi 3M itu adalah tugas RT RW ya. Saya isi dalam titik-titiknya tadi ya. Jadi menumbuhkan kepedulian ya, kepedulian di lingkungan kita masing-masing RT. Dan mengembangkan usaha bila ada warganya yang berusaha atau wira swasta. Kalau kita dukung dengan kepedulian tetangga atau rukun tetangga, saya yakin usahanya tidak akan terganggu ya kenyamanannya. Dan 12 tadi kan karena ini tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tugas RT dan RW, Ibu Bapak, itu sama sebetulnya. Ya. Pak Sutiman, ini kami juga banggakan sekali ya. Selama ini orangnya muda, ya masih muda, dan saya sangat mendukung sekali kalau nantinya juga, karena di depan tadi saya katakan ya bahwa ketua itu bisa dipilih kembali ya, artinya berturut-turut ya. Kalau sesuai Permendagri tadi ya, Permendagri tadi bisa berturut-turut, artinya 2 kali berturut-turut, tapi nanti dia akan mencalonkan lagi, harus jeda dulu, RW yang lain dulu muncul ya. Itu jadi jeda, ini misalkan Pak Yusmin mau mencalonkan, ini bisa dana, sebetulnya bisa di periode ini ya. Jadi Pak, mungkin jedanya Pak Sutiman di sini. Tapi karena memang ini di dalam perda, jadi kepedulian itu tadi, kalau nantinya pada titiknya kita sudah mau peduli banget ya, istilahnya peduli banget. Kalau anak muda sekarang mengatakan itu peduli banget, kami yakin ya, kami yakin itu akan menciptakan suatu kenyamanan di dalam lingkungan kita ya. RT peduli banget, ini Yun Sewu contoh ya, kecil ya. Kepedulian itu terjadi, ada seorang kader ya, saya amati ini di warganya RT 6 ya, itu sangat peduli banget ya. Ada areal posyandu yang kotor sedikit aja disapu. Ini karena kepeduliannya sangat peduli ya. Mungkin bapak-bapak tanpa saya sebut namanya bapak tahu ya. Ini warga RT 6 ada yang masuk di dalam satu kader posyandu, itu kami lihat sering membersihkan lokasi areanya ya. Ada sampah berserakan, putung rokok berserakan, itu disapu. Itu tanpa disuruh loh Bu, Bapak Ibu. Jadi ini kami beritahukan tanpa disuruh, itu sudah kepeduliannya sangat luar biasa ya. Dan nantinya kalau ada yang memerintah, ini Yun Sewu,
Jadi sudah dengar si security-nya ini malah merintah ya, ini loh ya, ini sapu nggonku, padahal lagi nyapu itu dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan hati, nyapu lingkungannya posyandu. Nah si security itu ngawe, ini loh sapu tempatku, lingkungan pos keamanan loh, itu jangan seperti itu ya. Yang saya ini nantinya kalau egonya itu dimunculkan seperti tadi contohnya Pak Yusmin, kita tidak akan mengedepankan ego lah ya. Itu kan egonya seorang security, sini sapu, merasa rokok-rokoknya berserakan itu akhirnya apa yang terjadi? Orangnya malas ya, orangnya malas karena malu ya, malu kok disuruh aku ya. Apa yang terjadi? Karena tidak peduli lagi, akhirnya tidak peduli lagi itu loh. Jadi menurut saya ini satu contoh nyata ya. Jadi mulai saat ini kita harus peduli banget tadi dengan kata-kata peduli banget ya. Saya juga membuat tagar peduli ya, RW 40 peduli, RW 40 peduli banget. Dan nanti RW 40 mudah-mudahan nanti panitia bisa memformat bagaimana dalam YouTube ya, atau yang sekarang disiarkan secara langsung atau streaming, itu peduli banget ya. Pertanyaan saya sekarang, tapi saya jawab sendiri, bukan bertanya dengan Pak RW ya. Saya pertanyaannya gini, apa sih yang didapat jadi ketua RW? Saya ingin tanya, tapi itu bukan berarti harus Bapak Ibu yang jawab, saya yang jawab aja ya. Di samping penghasilan, nah ini apa yang didapat jadi ketua RW di samping penghasilan titik-titik. Dan pertanyaan kedua saya, apakah kepedulian saya untuk mencari keuntungan? Nah, saya jawab ya, kalau nanti dapatnya ya nyun sewu ya, kalau nanti mungkin Bapak Sutiman terpilih atau mungkin saya tidak mau nanti dapatnya hanya ejekan atau paidonan ya, karena terkenal ya kalau RT RW itu kan dapatnya paido. Jangan, kalau nanti dapatnya paidonan, saya tidak mau aja jadi RW ya atau Pak Sutiman, karena kita peduli tadi, karena kita peduli ya. Kalau di paido itu wah kan repot, mau namanya kepedulian. Nah itu jadi nanti ini saya baca karena memang ada aturan yang konkret dan harus jelas ya. Jadi kami tidak sedang mencari untung ya, artinya di dalam kami membantu selama ini mendukung RW yang ada, yang nanti akan berakhir di bulan September tahun 2022 ya. Kami selama ini bekerja sama ya. Kalau tanpa kepedulian kami dengan istri atau secara pribadi, ya mungkin kami tidak sampai di hari sekarang atau di saat ini, siang ini berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebagai wakil, ya sekarang saya diangkat jadi wakil, tadinya jadi sekretaris. Ini misalnya ya, kami tidak peduli, ya mungkin tidak sampai hari ini, itu yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah kami mau terlibat di kepengurusan RW, ya, maka dari itulah kami mau peduli banget. Ya. Dari mulai sekarang, ya jadi yang dulu ada slogan guyub rukun saklawase, Pak Aris ini Pak Aris juga datang ya, RW atau RT 7 ya, yang pada 17 acara 17-an dulu itu slogannya guyub rukun saklawase, Pak Sur. Nah itu kalau tanpa kepedulian juga tidak akan terjadi satu guyub rukun itu ya, karena dimulai dari kita peduli itu ya, mau nyapu, mau ibaratnya dijawil ya. Saya tadi sudah sampaikan di depan, istri saya jawil, ayo kita sama-sama untuk menyampaikan visi misi pemaparannya bareng-bareng dengan ibu yang lain ya.
itu satu bentuk sajawi kepedulian. Jadi saya bagi tugas akhirnya yang panjenengan Prisani atau ibu bapak Prisani sekarang saya nggak didampingi ya karena bagi tugas tadi ada acara lamaran. Jadi mari kita peduli atau jadikan RW 40 peduli, RW 40 peduli banget, dan RW 40 tagar peduli. Saya rasa itu yang saya paparkan misi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu bapak kalau kami bicara terlalu panjang lebar. Ya. Sewu, waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada pengatur acara. Sebenarnya Pak Moses jangan duduk dulu. Pak. Yel-yelnya sama dengan yang tadi dengan Pak Sutiman. Teriakan, inilah aku. Warganya jawab, oke. Yo. Monggo. Pilihlah aku. Pilihlah aku. Ya, terima kasih